Lalu, apa yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum? Apa yang sudah dilakukan polisi untuk menghentikan praktik destruktif phishing? Polri rupanya tak diam saja. Mereka tak membiarkan destruktif phishing ini terus terjadi. Operasi memberantas ulah pencari ikan tak bertanggung jawab pun makin gencar dilakukan. Baru-baru ini menggelar operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Di bawah komando Korpolairut Baharkam Polri, operasi ini berlangsung intens selama 60 hari, dimulai sejak 24 Februari hingga 24 Maret 2025. KRYD Destructive Phishing yang telah kita laksanakan selama kurang lebih 60 hari, terhitung mulai tanggal 24 Februari sampai dengan 24 Maret 2025, merupakan kegiatan yang menjadi atensi serius pimpinan, khususnya Bapak Kabahar Kampori, dalam rangka meningkatkan peran dan tupoksi Polairut sebagai pengemban fungsi pemelihara Kamtibas, penegak hukum di wilayah perairan, serta untuk mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya Astacita yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan mewujudkan kebijakan ekonomi biru yang selaras dan berkelanjutan. KRYD ini adalah upaya soliditas dan sinergitas antar fungsi di Korpolairut Baharkam Polri, terutama dalam menanggulangi kejahatan destruktif phishing. Tentu saja dengan mengedepankan pola preemptif, preventif, hingga represif, dengan melibatkan Satgas Intelijen dan Binmas Air, Satgas Subdit Patroli, hingga Satgas Gakum. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan biota laut dan ekosistem di dalamnya. Yang kedua, mencegah kebocoran dan kerugian negara dari hasil laut itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendukung kebijakan ekonomi biru yang berkelanjutan selaras dengan filosofi yang filosofi yang kita anut di Baharkam Polri, yaitu Fikfakfa Barmagola, yang artinya menjamin keseimbangan alam semesta. Operasi ini juga melibatkan seluruh Polda di Indonesia dengan 2 zona yang menjadi prioritas utama, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur untuk zona 1, dan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, serta Sulawesi Tenggara yang masuk di zona 2. Sedangkan untuk 29 Polda lainnya menjadi pelaksana kegiatan imbangan. Setidaknya 45 kapal dikerahkan di seluruh perairan Indonesia. Mereka fokus pada penindakan terhadap penggunaan bom ikan, alat tangkap, kimia, hingga setrum listrik. Fokus kegiatan KRYD Destructive Phishing ada di 6 Direktorat Polairut Polda, sebagaimana saya sampaikan tadi, dengan target khusus adalah bom ikan. Sedangkan untuk Dit Polairut Polda Imbangan dengan target semua kegiatan destructive phishing baik bom ikan, alat tangkap, kimia, dan setrum atau listrik. Hasilnya, selama 60 hari operasi, Polri berhasil mengungkap 72 kasus destruktif phishing. Dengan total 101 orang tersangka, ulah mereka tak hanya merusak ekosistem laut, tapi juga merugikan negara mencapai 45 miliar rupiah. Dari kegiatan KRYD ini, kegiatan rutin yang ditingkatkan, ini kami sudah melaksanakan mapping dan profiling, di mana ada beberapa perairan di Indonesia yang kami anggap itu rawan dan tingkat pelanggaran destructive phishing-nya cukup tinggi. Sehingga kami menentukan ada 6 prioritas tadi seperti saya jelaskan. Itu terjadi ada di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Seperti NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sulteng, dan Sultra. Seperti itu. Nah, makanya dari ke-6 wilayah prioritas itulah yang menjadi sasaran target kita dalam kegiatan ini. Nah, itulah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kami berhasil melaksanakan kegiatan penegakan hukum dengan beberapa barang bukti dan tersangkanya. Kemudian
Langkah apa yang harus dan akan kita lakukan setelah kegiatan ini? Tentunya kami tidak sampai di sini kegiatan, karena dalam tataran tugas kepolisian itu sendiri, itu ada pertama kegiatan preemptif, kedua preventif, dan ketiga adalah penegakan hukum. Nah, rekan-rekan, dalam kegiatan ini, pasca kegiatan KRYD ini, tentu kami selanjutnya berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang terkait. Dan termasuk juga dengan tokoh masyarakat setempat, kami memberikan edukasi. Memberikan sosialisasi tentang kegiatan-kegiatan hal-hal yang perlu dan tidak perlu dilakukan terkait dengan hubungannya penangkapan ikan di perairan Indonesia ini. Pun juga demikian, kami melaksanakan kegiatan yang dikedepankan adalah Subdit Binmas Air yang bekerja bersama dengan stakeholder dan tokoh masyarakat itu melaksanakan untuk seperti transplantasi terumbu karang, ya seperti itu. Kemudian mengembangkan binatang-binatang biota laut yang nanti akan menjadi sumber manfaat buat masyarakat sekitar seperti itu. Intinya bagaimana kita menjaga biota laut itu bisa berkelangsungan lebih lanjut dan tanpa batas, kira-kira seperti itu. Dalam proses penyidikan itu sendiri tentu kami tetap bekerjasama dengan terutama adalah aparat penegak hukum lainnya. Dan juga kita berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang lain yang kami anggap diperlukan keterangannya untuk mendukung nanti dalam proses pemberkasan atau penyidikan. Selanjutnya juga tidak sampai di situ tentunya, bahan-bahan keterangan yang sudah kita peroleh dari pemeriksaan keterangan tersangka dan saksi itu pun juga menjadi bahan kajian kami untuk melakukan langkah tindak selanjutnya seperti apa. Dan ini terus akan kita lakukan secara simultan, kontinu, sehingga harapannya ke depan kegiatan KRYD ini bisa jauh lebih baik lagi. Kami dalam melaksanakan penegakan hukum itu bukan hanya sekedar menangkap nelayan ikan yang melaksanakan kegiatan destructive fishing ini di perairan, tapi kami pun juga melaksanakan pengembangan, penyelidikan, mencari informasi dan menangkap pelaku-pelaku yang mendistribusikan bahan peledak, yaitu detonatornya. Dan ini sudah kita buktikan beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu kalau tidak salah di NTB ya. Di NTB itu kita berhasil menangkap 1 orang pelaku pemasok detonator. Ya. Pemasok detonator dengan jumlah barang bukti detonator yang dia bawa itu kurang lebih 100 buah detonator. Nah, inilah yang kami kerjakan. Kami bukan hanya sekedar menangkap di atas perairan saja, tapi kita juga mengembangkan kepada pemasok-pemasok bahan peledak itu tadi. Ya, alhamdulillah ada beberapa daerah yang berhasil melaksanakan kegiatan pengungkapan tersebut. Tentunya detonator yang digunakan oleh para pelaku destructive fishing ini itu tidak menutup kemungkinan juga dapat digunakan oleh kelompok-kelompok teroris ya, katakan demikian ya. Tapi hal ini tentu perlu pendalaman lebih jauh lagi, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sejauh ini perlu saya jelaskan sedikit, memang kami belum menemukan secara langsung maupun tidak langsung penggunaan detonator ini yang dari bom ikan ya, yang digunakan oleh kelompok-kelompok teroris dalam melaksanakan aksinya. Mereka yang tertangkap pengebom ikan kini terancam 20 tahun penjara, bahkan seumur hidup. Mereka dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951. Sedangkan untuk pelaku destructive fishing, mereka dikenakan pasal 84, subsider pasal 85, jungto pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Mereka terancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Saya
mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan di Polda jajaran seluruh Indonesia, para direktur sebagai Kasatgasda yang sudah melaksanakan dengan serius kegiatan KRYD ini, dan juga mengucapkan terima kasih, tolong sampaikan kepada semua stakeholder di daerah yang sudah ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung membantu pelaksanaan kegiatan KRYD ini dengan baik. Tentunya harapan ke depan dengan kegiatan KRYD ini dapat memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku pelanggar ini sehingga tidak ada lagi pelaku-pelaku yang melakukan kegiatan yang sama. Yang kedua, harapannya tentu dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, di mana kegiatan destructive fishing ini adalah satu kegiatan yang dilarang dan dapat merugikan semua pihak, terutama ekosistem biota laut setempat, kemudian keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir pantai yang dimana bergantung kepada sumber daya laut di sekitarnya. Selanjutnya, saya berpesan kepada rekan-rekan di Polda Jajaran untuk terus melaksanakan kegiatan ini secara kontinu, jangan patah semangat. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat manfaat buat kita semua dan ini akan kita rasakan nanti untuk penerus generasi-generasi kita ke depan. Menjaga laut berarti menjaga masa depan kita semua. Polri berkomitmen akan terus membasmi praktik destructive fishing demi laut yang lestari, demi generasi masa mendatang.